Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takwa Putra, Prodi Manajemen semester 4, membahas tentang human capital dalam era knowledge economy dan human capital readiness. Pengertian human capital merujuk pada sebuah sumber daya yang dikontribusikan secara utuh untuk berkelangsungan organisasi. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya fisik, knowledge, sosial, dan juga reputasi atau image organisasi. Pada era industri, sumber daya manusia dihargai sebagai kekuatan dan ketahanan fisik manusia untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Saat ini di dunia industri dan lingkungan kerja telah memasuki era knowledge economy. Di era knowledge economy terjadi banjir informasi jauh melebihi yang dibutuhkan. Canggihnya sistem informasi dan telekomunikasi global via internet dan telepon selalu mengakibatkan derasnya informasi yang diterima, meskipun banyak dari informasi tersebut kurang diperlukan. Begini banyak informasi yang ada membuat para profesional tersebut harus mampu menyaring dan memanfaatkan informasi yang bermanfaat bagi solusi atas masalah yang dihadapinya. Karena itulah dari para profesional atau worker tersebut dituntut memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang didapatkannya, kemudian menginformasikan dan membagikan kembali taktik dan eksplisit knowledge yang telah ia dapat kepada kolega atau rekan kerja lainnya. Di samping itu, para knowledge worker diharapkan mampu meningkatkan kemampuan inovasi serta mampu mensinergikan pengetahuan wisdom dari seluruh anggota di tim yang dipimpinnya, sehingga kita menghasilkan inovasi baru berupa jasa, produk, atau bisnis proses. Selanjutnya, dengan kata lain, human capital business yang tinggi dan solid memberikan kontribusi untuk pada pencapaian kinerja organisasi melalui kapasitas intelektual dan yang dimiliki oleh setiap knowledge worker yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, organisasi dapat memperdayakan secara maksimal aspek social skill yang dimiliki oleh para knowledge worker untuk menjaga dan mengembangkan reputasi organisasi atau perusahaan. Van der Venter 2002 juga merangkum pendapat Joste 1997 dalam Wick et al. 1997 yang menyebutkan adanya dua kecenderungan utama mempengaruhi perkembangan knowledge ekonomi, yakni global dan teknologi. Dalam era knowledge ekonomi didefinisikan pula adanya perubahan pada aspek sebagai berikut. Pentingnya keseimbangan bukan ekonomi. Hukum ekonomi digantikan oleh aspek knowledge dan informasi yang saat ini menjadi aset terpenting. Terminologi bekerja untuk digantikan oleh pentingnya life learning atau proses belajar berkelanjutan. Pemahaman dan implementasi akan pentingnya sikap, peran, tanggung jawab, serta jenjang karir berubah. Konsep organisasi berubah, organisasi yang hierarkis bergeser ke arah organisasi yang flat dan virtual. Konsep produk berubah dan konsep layanan produk berkembang, ekspektasi pelanggan pun berkembang terhadap produk dan jasa yang mereka gunakan, yaitu membutuhkan akses langsung terhadap produk jasa yang telah dibutuhkan dengan kesetiaan informasi yang lengkap. Selain itu, Van de Venter 2002 juga merangkum adanya kecenderungan perubahan dalam dunia bisnis, antara lain kecepatan perubahan berakselerasi dengan cepat. Dunia bisnis menjadi arena kompetisi yang teramat ketat. Kompetisi bersifat sangat global. Van de Venter 2002 juga merangkum pendapat Duffy 1997 yang memprediksi perubahan dunia industri akibat adanya evolusi knowledge
ekonomi tidak ada lagi konsep lifetime development. Profesional, manajerial, teknikal, dan pekerjaan di arena layanan jasa meningkat, sedangkan proses sebagai clerk, operator, serta buruh akan kurang dibutuhkan. Teknologi yang lebih canggih, proses bisnis yang lebih baik, namun juga mengakibatkan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja tersedia adalah benar-benar dalam kategori trained workers. Para profesional mulai menyadari adanya kebutuhan untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka, bukan hanya tuntutan pekerjaan semata, namun kebutuhan tersebut lebih didasari pada tuntutan untuk memenuhi perkembangan pribadi dan karir mereka sendiri. Para pekerja profesional mulai menghadapi bahwa tanggung jawab mereka dan tuntutan pekerja lebih tinggi, sehingga dibutuhkan kompetensi yang tinggi serta jiwa independen dan tangguh. Kompetisi global memaksa adanya peningkatan produktivitas di dunia kerja yang menjanjikan ketidakpastian. Selanjutnya, Human Capital Readiness HCR. Ya. Ukuran ini mengimbang ketersediaan keterampilan, talent, dan pengetahuan karyawan untuk melakukan proses internal yang penting, proses kritikal bagi keberhasilan strategi. Sebagai yang disampaikan Kaplo dan Norton, bahwa HCR adalah kerangka kerja yang kemungkinan organisasi mengidentifikasi persyaratan HR, HXG untuk eksekusi strategi, mengestimasi kepanjangan antara persyaratan HC, kesiapan karyawan, dan membangun program untuk menutup kesenjangan antara persyaratan dan persiapan saat ini. Proses pengukuran HCR dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu yang melakukan setiap proses internal penting, critical internal proses dalam strategi organisasi. Kelompok jabatan strategi job families adalah posisi atau jabatan di mana karyawan dengan kompetensi ini dapat memiliki dampak terbesar dalam meningkatkan proses internal yang kritis tersebut, dan adalah langkah awal dari pengukuran HCR. Langkah selanjutnya sesuai dengan gambar 1 sebagai di atas. Langkah selanjutnya sesuai dengan gambar 1 yang ada di slide ini. Step identify strategi job families. Semua pekerjaan sebagai organisasi, jika tidak maka tidak mungkin perusahaan akan mempekerjakan dan membayar orang untuk melakukannya. Tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan yang memberikan diferensiasi bagi perusahaan. Untuk memahami pentingnya kelompok pekerja strategi job families, pertimbangan contoh William Sonoma, pengecer peralatan dapur John Bronson, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia, memperkirakan bahwa biaya 5 kelompok pekerja yang menentukan 80% dan prioritas strateginya. Gambar 2 menunjukkan bahwa pekerja strategis di Chemico, produsen bahan kimia khusus terkemuka Chemico memberikan strategi solusi pelanggan dengan meminta para insinyurnya mengembangkan hubungan pribadi dan teknis dengan para insinyur yang bekerja oleh pelanggan utamanya. Insinyur Chemico berhasil solusi inovasi untuk masalah pelanggan dan menghubungkan antara teknik engineer dan perkembangan produk baru. Masalah pelanggan dengan menghubungkan antara teknik engineer dan pengembangan produk baru. Step 2. Define the competency profile.
C. Assessment Human Capital Strategic Readiness. Yang step 4, Institute Human Capital Development Program. Saya Tonggo Putra. Terima kasih.